Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqatan wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin yamshiha ila as-salati sadaqatun wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqatun muttafaqun alaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas, setiap persendian daripada manusia alaihi sadaqat, harus disedekahi. Artinya orang itu bisa bersedekah, dalam setiap sendi manusia itu bisa bersedekah atau harus disyukuri dengan mensedekahi supaya selamat. Kulla yaumin tatla'u fi asyamas, setiap hari terbitnya matahari. Apa di antara bentuk sedekah? Sedekah itu jangan diidentikan dengan duit, jangan dengan uang aja. Semua amal kebaikan, malah dalam hadis yang lain menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Di antaranya ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu adil di antara dua orang itu sedekah. Jangan dua orang adil terhadap anak. Enggak boleh enggak adil. Yang ini dikasih misalnya banyak, ini kasih sedikit. Sama. Paham ya? Perhatiannya juga sama. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, apalagi antara dua orang yang bertikai. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Ta'dil itu bukan memuaskan. Keadilan itu bukan memuaskan, tapi keadilan itu adalah menempatkan sesuatu yang sesuai. Nah, nih contoh, misalnya bayarannya direktur sama satpam di Padano adil apa enggak? Enggak adil. Paham ya? Tidak adil. Lah ini apa, masa kuda ditunggangi terus? Sekali-kali kan kuda nunggangi manusia, begitu. Supaya adil, bukan itu. Keadilan itu bukan kepuasan. Nah, keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, itu namanya adil. Nah, karena itu jangan kita menyatakan keadilan itu harus podo kabeh. Tidak bisa, tidak bisa. Paham ya? Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Nah, wa tu'inur rajulu fi dabbatih fatahmiluhu 'alaiha. Kamu membantu orang rajula fi dabbatih dalam kendaraannya. Ya, apa cara membantunya? Fatahmiluhu 'alaiha. Kamu tadi itu membawa orang tadi itu di atas kendaraannya. Orang tua misalnya mau naik kudanya tidak mampu, dibantu untuk naik. Paham ya? Dibantu untuk naik. Itu termasuk sedekah, apalagi kendaraannya kamu sendiri. Misalnya sepeda motor, ada orang tua mau ke pasar, pas kamu ke pasar mandek, ayo Pak, tak antarkan ke pasar. Sedekah itu. Sedekah, karena itu eman, sing duwe motor lah izin eman. Kamu kalau hadir majelis ini punya motor, jangan konco-koncomu. Sedekah itu. Susulun konco-koncomu kalau untuk berbuat baik. Sedekah itu. Au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah, atau misalnya membawakan barangnya. Ada orang punya barang kemudian ngangkat ditaruh di atas kendaraannya, dia itu tidak mampu, kamu bantu. Itu sedekah itu. Itu sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, ngomong bagus itu sedekah. Ngomong baik itu adalah juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap melangkah ke salat itu juga sedekah. Subhanallah. Inti pergi ke masjid, setiap langkah itu sedekah. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelompok siapa, Abi Salamah mungkin itu, Bani Salimah ya. Kelompok Bani Salimah itu dia tadi itu ahli ke masjid tapi rumahnya jauh. Lah ya, daripada jauh-jauh anak Hasan
beli rumah atau sewa rumah ada dekat masjidnya Nabi, enak sudah, semakin dekat dengan masjid kan gampang istiqamahnya. Kata Nabi SAW, diarakum ya Bani Arfidah, diarakum. Tetap aja di rumah ente yang jauh, wahai Bani Arfidah. Kenapa? Jalannya kamu ke masjid itu setiap langkah sudah dapat 1 derajat, setiap langkah mengampuni 1 dosa, setiap langkah dapat pahala. Eman, ojo pindah-pindah. Jangan pindah yang lebih dekat. Oh, semakin jauh semakin bagus. Ente juga begitu, semakin jauh datang ke sini semakin bagus. Tonggo tak teko kadang-kadang ya. Hah? Diarah kembali Arfidah, kata Rasulullah. Bikulli khatwa, setiap langkah ini ada pahala. Kalau mau, setiap langkah dapat pahala. Tapi tamsyiha ila sholat, setiap langkah berangkat ke sholat. Jangan setiap langkah mau nonton bal-balan, tidak ada. Masih konuber sampai nyosop dan untuk ganjaran kamu. Wa tumitul ada anit tariq sadaqah. Kamu menghindarkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Karena itu kalau jalan tadi itu daripada kamu itu nggak dapat apa-apa, lihat ada paku kamu ambil, kamu niati supaya jangan sampai diinjak orang Islam, sedekah. Ada beling kamu ambil. Syuf Islam bagaimana mengajarkan kebersihan, dan sekarang dibuat kabeh di tengah jalan sampah. Jadi kotor ada di sini nih. Nah, kalau sampean lihat Singapura itu bersihnya setengah mati, kayak masjid jalannya. Saking bersih nih, bersih begitu. Masjid kadang-kadang ono telek bedik kadang. Nah ini bersih itu penting. Lihat bagaimana kaum muslimin satu sama lain diperintahkan sama Nabi. Kalau jalan tadi itu bersenono jalan itu. Nah sebetulnya kalau bahasa Jawanya itu nyempak nyandung ganjaran itu. Ganjaran itu nyempak nyandung ganjaran tadi itu. Asal kamu mau, yang kamu setiap gerakan itu bisa dapat pahala. Setiap kamu gerakkan ini bisa dapat pahala. Setiap ros-rosan ini ada pahala. Kondilu iso untuk ganjaran, kondanga iso untuk ganjaran, noleh kanan iso ganjaran, noleh kiri bisa ganjaran, asal kamu tadi itu melakukan ma'ruf kebaikan. Setiap satu huruf kata kamu iso bisa dapat pahala. Kenapa? Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Setiap ketipan matanya kamu itu bisa pahala. Setiap senyuman kamu tadi itu dapat pahala. Asal itu berupa ma'ruf kebaikan. Ma'ruf itu adalah muwafaqatu ma yusilul abdu ridallah, atau muwafaqatu syar'i yang sesuai dengan syariat yang mendapatkan bisa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Tadi disebutkan bahwa melangkah itu lebih baik ya. Pertanyaannya, apakah sama melangkah dengan naik sepeda motor itu? Tidak sama. Sehingga untuk ganjaran bahane tidak mungkin. Karena itu kalau syuf, dengarkan baik-baik. Orang dulu itu banyak gerak, sehat-sehat. Orang sekarang tidak banyak gerak, lorodok. Ya, termasuk sing ngomongi kurang gerak ini. Ya, karena itu kadang-kadang perlu kita koreksi. Orang dulu itu tidak mau, dia tadi itu gampang naik kendaraan. Jalan ke pasar, jalan. Masih ingat anak zamannya Habib Ahmad bin Ali banyak pasar, jalan tidak mau. Padahal naik becak iso. Jalan dia tadi itu. Nah, digawa sendiri, barangnya itu dibawa sendiri. Tidak pernah dibawakan orang lain. Kalau sekarang gawa sandal, gawa kertas digawa nang murite. Mangkat lemes-lemes kiai saiki. Kalau dulu dibawa sendiri, sahibul ahak bihamle. Jadi ada gerak al-harakah fiha barakah. Jadi jarang mereka tadi itu memanjakan nafsunya, jarang. Jarang memanjakan nafsunya, jarang. Karena itu penting sekali untuk untuk ada gerak tadi itu. Karena dalam gerak itu ada barakah. Dalam gerak tadi itu ada barakah. Orang dulu itu biasa. Dan laginya ada bentuk tawadhu sebenarnya.
dalam banyak bergerak itu ada bentuk tawadhu. Langsung naik mobil, mudun mobil, naik mobil, mubun nabil, mari ngono kursi roda kon. Paham ya? Kenapa kamu tidak pernah gerak sama sekali? Jalan jalan. Hah? Ya kadang-kadang sepeda pancal lah ini. Ya. Penting. Syuf. Lihat. Nabi itu imamul anbiya wal mursalin, ya enggak? Jangan merasa bahwa itu adalah sugutul muru'ah. Hah? Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidak senang dengan orang yang sombong. Kadang-kadang kalau naik sepeda tidak pantas. Siapa orang tidak pantas? Nabi itu kadang-kadang naik keledai. Nabi itu kadang-kadang naik baglah. Hah? Tidak harus naik unta bair ahmar atau ibil ahmar lah. Nah, malah kalau ente sombong jatuh ente jadi martabatnya. Biasa aja lah, biasa. Ente jalan biasa, ini bahasa. Sampai Nabi SAW kadang-kadang diejek sama orang Arab. Ma lihat Rasul yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jalan. Nah, karena itu aja dibiasa no. Nah, karena itu melaku kon helmi, itu ngomong yang gini. Oh jangan pas sepeda motor, ini sehat. Baik. Satu lagi. Keluar dari materi ini Ustaz. Kemarin di pengajian malam Sabtu, seorang Ustadz, seorang takmir, seorang imam harus lebih teliti. Misalkan di dalam bisnis Ustaz ya. Kadang-kadang di bisnis itu kita kan ada dengan orang kufar, kadang-kadang habis bisnis kita diajak ke makan ke restoran, terus dibayari. Sikap kita gimana Ustaz? Apa nolak apa ya apa Ustaz? Ya bilang warak gitu aja selesai kan. Warak gitu. Sudah. Selesai kan gitu. Nah kalau memang tidak tahu bahwa rezeki tadi orang ini soleh atau tidak, rezekinya halal atau tidak, lebih bagus istinab, kan gitu kan? Itu minal warok, bukan harus, lebih bagus istinab kecuali kalau dalam keadaan darurat. Lah ya opo gak iso, aku ndak duwe duit, waktu itu saya lapar, rumah jauh, longan ada di Jogja, misalnya Pak ya wis apa-apa. Tapi jangan untuk dinikmati, ya sekedar aja untuk ngisi perut, begitu aja. Lek iso ndok, ya ojo sate gitu. Sekedar ngisi perut. Ada yang lain? Cukup ya?